Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berdasarkan surat tugas ya, dengan nomor 191 ST JTE ITAT ya, bulan 11 tahun 2020. Ini surat tugas ya, untuk melakukan praktikum pemrograman komputer. Oke, untuk pemrograman komputer saya sendiri ya, Syari Muhammad STMT, itu sebagai penanggung jawab praktikumnya. Yang kedua ada Bapak Ahmad Faruzi ya, sebagai dosen pendamping 1. Kemudian Ibu Ilmiatul Masfufibah ya, sebagai dosen pendamping 2. Di sini ada Mas Soleh ya, sebagai PLT laboratorium. Kemudian ada Mas Aji Ramadan sebagai asisten lab 1 dan Mas Afri Nanda Thomas sebagai asisten lab 2. Oke, ini ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik praktikum pemrograman komputer jurusan Teknik Elektro. Oke. Nah, praktikum dilakukan secara online. Untuk praktikum pemrograman komputer ini diberikan waktu kurang lebih itu selama 7 minggu kalau nggak salah. Jadi waktunya mulai praktikumnya itu tanggal 30 November ini tahun 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari tahun 2021. Ini yang bertanda tangan adalah Ketua Jurusan Teknik Elektro Bapak Dr. Insinyur Hari Agus Sujono MSc. Oke, ini surat tugas untuk melakukan praktikum pemrograman komputer secara online. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, di sini alur praktikum pemrograman komputer secara online ya. Nah, jadi yang pertama itu kita mulai persiapan ya. Jadi disarankan mahasiswa itu membayar praktikum lewat loket ataupun online. Ya, kalau loket silakan sampai datang ke kampus ya. Kemudian sampai bayar di loket pembayaran. Nah, setelah sampai bayar loket ke loket dan mendapatkan buktinya, bukti silahkan sampai serahkan ke Mas Soleh ya. Posisi Mas Soleh nanti ada di lab terus ya. Tapi kalau sampean bayarnya itu lewat online ya, nanti bukti bayarnya sampean itu di-scan ya, kemudian disisipkan pada laporan akhir. Nanti pada laporan akhir di paling belakang sendiri ya, silakan sampean sisipkan bukti pembayarannya. Nah, untuk pembayaran secara online ya, bisa sampean lihat di sini ya. Ini surat edaran ya dari WR ya, bagian akademik ya. Ini adalah surat untuk dilakukan atau format pembayaran secara online itu bagaimana. Nah, ini nanti saya share ke sampean untuk surat tugasnya ini. Nanti silakan sampean baca-baca dan dicermati ya. Terutama untuk yang pembayaran praktikum saja. Ya. Silakan sampean baca sendiri. Formatnya bagaimana, nominalnya berapa ya. Nanti ada di sini semua. Jadi bagi yang belum tahu ya, untuk praktikum pemrograman komputer di Teknik Elektro itu dikenakan biaya sebesar Rp100.000 ya, per anak atau per mahasiswa. Jadi nanti contohnya bisa sampai seperti ini. Jadi menulis data transfer ya, pembayaran praktikum ya 100.000, kemudian NPM-nya, dan silakan sampai baca sendiri. Tapi untuk pemrograman komputer setiap anak dikenakan sebesar Rp100.000 untuk pembayaran praktikum. Oke ya, ini nanti saya share, silakan baca sendiri. Oke, selanjutnya ya, untuk alur selanjutnya ya, silakan sampean download dev ya, yang sudah saya share untuk linknya kemarin ya. Kemudian install dev. Bagi yang tidak punya laptop ya,
Pengen tidak punya laptop, saya sarankan sampean menggunakan aplikasi di Play Store saja ya. Pakai HP saja nggak apa-apa ya. Setelah semuanya berhasil diinstal ya, kemudian akun Google Classroom sampean ya, silahkan join di Classroom praktikum pemrograman komputer. Ini kodenya ya, ada DB36FOF ya. Nah, nanti kalau sudah sampean gabung di sini, nanti modul dan lain-lainnya ada di situ semuanya. Oke. Setelah sampean join, nanti di dalam modul itu ada modulnya. Nah, di dalam modul setelah itu nanti ada tutorialnya juga, cara membuat program di Dev. Ya, caranya itu banyak sekali nanti ya, program-programnya. Jadi nanti setiap program itu selalu dikasih video untuk penjelasan bagaimana membuat programnya. Oke, setelah sampean melakukan pembuatan program ya, maka selanjutnya yang sampean lakukan adalah membuat laporan praktikum. Oke, laporan praktikum ini dibuat berdasarkan subbabnya ya. Kalau bab 1 ya, sampean buat laporan dulu bab 1 mulai dari tujuan, dasar teori, kemudian percobaannya, kemudian ada tugasnya juga, dan mungkin nanti silahkan sampean tambahkan analisa dan juga kesimpulan dalam subbab itu. Setiap subbab harus ada itu. Setelah semua laporan itu sampai selesaikan, contohnya kalau di pemrograman komputer itu ada, kalau nggak salah itu ada 6 subbab ya, berarti ada 6 analisa atau 6 juga hasilnya. Nah, nanti silakan sampai buat laporannya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya waktu pembuatan laporannya. Oke, di sini selanjutnya ya, laporan diketik atau ditulis tangan. Ini ada saya kasih 2 opsi ya, karena ini posisinya masih pandemi dan kita belum bisa bertatap muka. Ini saya kasih keringanan, laporan diketik atau ditulis tangan. Jadi silahkan pilih salah satu. Kalau memang sampean ingin mengetik, silahkan diketik ya. Kalau sampean ingin tulis tangan, silahkan tulis tangan. Oke. Nah, tapi di sini laporan tulis tangan, jika laporan Anda itu sampai tulis tangan, itu akan mendapatkan nilai tambah. Oke. Nilai tambah karena saya menghargai effort sampean untuk menulis semuanya itu. Tapi kalau hasil praktikumnya contohnya seperti hasil running program itu ya, hasil running program silakan sampean crop ya, kemudian sampean print, kemudian sampean tempel di bawah tulisannya seperti itu. Kemudian semua laporan itu di-scan ya, di-scan kemudian di-convert ke PDF. Ini yang untuk tulis tangan. Jika sampean memilih ketik, berarti tidak mendapatkan nilai tambah ya. Kemudian convert laporan ke PDF, dua-duanya sama. Oke. Setelah itu upload laporan ke Classroom ya dengan format npm _ nama mahasiswa _ pra _ prokom. Nah, ini tugas sampean berarti sudah selesai ketika sampean sudah mengupload di sini ya. Ini praktikum sampean sudah selesai, tinggal menunggu nilai keluar dan selesai. Nah, ini ada A ini adalah fokusnya nanti untuk aslab dan juga dosen pendamping dan juga lab. Oke ya, jadi fokus sampean itu selesai sampai di sini, tinggal menunggu nilai keluar. Oke, saya jelaskan untuk yang A ya. Oke. Setelah sampean mengumpulkan laporan ke Classroom ya, itu saya sebagai kepala lab ya akan menerima laporan itu. Kemudian laporan itu saya akan distribusikan ke asisten lab 1 dan 2. Jadi akan mengecek sesuai dengan format, apakah ada tulis tangan, apakah ada analisanya, apakah ada hasil programnya. Itu nanti asisten lab yang mengecek ya. Kemudian setelah aslab mengecek ya, memberikan catatan laporan ke sampean, laporan nanti akan saya distribusikan lagi ke dosen pendamping. Jadi untuk melihat konten atau isi dari laporan sampean. Nah, setelah
aslab dan juga dosen pendamping selesai, laporan dikirimkan lagi ke saya sebagai kaleb. Kemudian saya menilai laporan yang Anda buat itu berdasarkan catatan dari aslab dan juga dosen pendamping. Setelah saya memberikan nilai berdasarkan ini, ya, nanti saya akan mengupload nilai ke sistem dan selesai ke saya. Jadi ketika saya sudah melakukan ini, ya, nanti sampean tinggal mengecek ya nilai secara online. Jadi nanti bisa akses. Biasanya nanti dibuka untuk akses SIM debita.ac.id-nya itu di waktu-waktu tertentu yang bisa diakses dari luar. Oke, untuk selanjutnya ini adalah format untuk laporan akhir praktikum Anda ya. Jadi formatnya gampang sekali, tidak ribet. Jadi silakan sampean buat cover seperti ini ya. Laporan akhir praktikum pembuatan komputer. Kemudian ada nama sampean ya. Kemudian teknik elektro, Institut Teknologi Surabaya. Oke. Di dalam modul 1 ya, itu dalam laporan akhir sampean harus terdapat 6 ini. Jadi ada tujuan, dasar teori, percobaannya ya, analisa percobaannya, kemudian hasil tugas. Nanti kalau di dalam modulnya ada tugas ya sampean kasih hasil tugas, kalau tidak ada tugasnya ya berarti langsung di sini kesimpulan praktikum ya. Nah, jadi di dalam analisa program, analisa percobaan ini ya, nanti sampean jelaskan bagaimana program itu berjalannya. Simpel-simpel aja, tidak begitu ribet-ribet ya. Untuk percobaan di sini ya, percobaan ini adalah percobaan yang ada di modul ya, nanti silakan sampai coba juga. Nah, di dalam percobaan ini terdapat listing program dan juga hasil program. Jadi listing programnya nanti bisa sampai tulis tangan atau diketik ya, tergantung pilihannya. Nah, untuk hasil percobaannya atau hasil runningnya silakan sampean print screen, sampean print, kemudian sampean tempelkan di bawahnya program. Jadi contohnya kalau di sini ada program ya, kemudian bawahnya sini itu adalah tampilan atau hasil dari programnya. Tapi kalau sampai milih ketik berarti tinggal di paste di bawahnya itu aja. Jadi setiap modul harus ada ini. Nah, ini nanti ada modul 1 juga ada seperti ini ya. Di modul 2 juga harus ada seperti ini sampai modul 6 ya. Oke. Jadi isi dari laporan akhir ini adalah kumpulan dari modul 1 sampai dengan modul 6. Nah, setelah sampai mengumpulkan semuanya ya, nanti di scan baru sampai kirimkan di kelas dulu. Oke, di laporan di lampiran ya, di halaman terakhir sampean. Di sini lampiran dapat berupa bukti bayar praktikum pemrograman komputer. Jadi kalau sampean tidak menyerahkan buktinya ke Mas Soleh ya, silakan sampean foto atau sampean scan ya. Yang penting jelas ya, ada nama, NPM dan juga untuk praktikum apa. Kemudian sampean taruh di sini. Ya, taruh di sini. Nah, nanti ini dijadikan satu dengan lampiran laporan akhir. Nah, jadi nanti laporan akhir itu berisi modul 1 sampai dengan modul 6 ya. Kemudian ada lampiran untuk bukti bayar sampean. Tapi kalau sampean sudah memberikan bukti bayarnya ke Mas Soleh, jadi nggak perlu ini lagi. Bagi yang belum saja. Kalau sampean bayarnya lewat transfer, berarti yang di sini ya, yang di sini berarti adalah bukti transfer sampean. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi untuk laporan akhirnya tidak begitu ribet-ribet. Yang penting ada tujuan, dasar teori ya, kemudian ada percobaannya, analisa percobaannya, kemudian ada hasil tugasnya kalau ada tugas, yang terakhir ada kesimpulan dari praktikum. Oke, mungkin untuk alur praktikumnya pemrograman komputer cukup sekian saja ya. Saya rasa sudah jelas. Nanti kalau memang belum jelas bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih atas waktunya.